Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alaya sadaqal adzim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatannya kepada kita, dan sepatutnya kita bisa untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena dengan kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Tetapi jika kita kufur atas nikmat Allah, niscaya azab Allah sangat pedih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang kurang lebih artinya, dan ingatlah ketika Allah memaklumatkan kepada seluruh hambanya, jikalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Dan jikalau engkau kufur atas nikmatku, kata Allah, niscaya adabku sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, salawat salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang sehingga zaman, dan tentunya kita nantikan syafaatnya akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, di sini saya akan meneruskan kajian kita kemarin, dan mohon maaf atas kekurangannya karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Jikalau ada tambahan atau ada masukan-masukan buat saya sangat berterima kasih untuk menambah wawasan ilmu, yang mana ilmu yang saya miliki sangat sempit, sangat sedikit, sehingga mungkin masih banyak perlu referensi-referensi untuk menambah keilmuan yang saya miliki. Kita akan masuk dalam Fadilatul A'mal, himpunan Fadilah Amal. Kitab ini kita membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, hadis yang kedua. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam yu'tahunna ummatun qablahum. Hulufu qamis shaimi adyabu 'indallahi min rihil misk. Wastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu thumma yaqulu yusiqu ibadiyas salihun ayyulqu anhumul mu'minata wa yasiru ilaika wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri laili. Qila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar? Qala la, walakinnal 'amilu innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalu. Rawahu Ahmad. Pendengar rahimakumullah, kurang lebih artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ikan-ikan akan memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, yang tabah dalam ujian, untuk melepaskan segala beban kesukaran di dunia
dan akan mendatangimu. Setan-setan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka biasa menggoda pada bulan-bulan lainnya. Pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada yang bertanya salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar?" Beliau pun menjawab dan bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai dari pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar rahimakumullah, begitu bangganya kita sebagai umat Nabiullah Muhammad SAW, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 keistimewaan kepada kita semuanya. Yang pertama keistimewaan itu apa? Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Dari pernyataan ini, dari sebagian para tafsir hadis, ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama ialah di akhirat Allah akan memberikan pahala kepada bau mulut tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada minyak kasturi. Jadi pahala puasa Ramadan kita ini di akhirat nanti, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana sengatnya minyak kasturi. Kita tahu minyak kasturi itu menyengat sekali, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan atau pahala yang lebih dari minyak kasturi, Masya Allah. Kemudian penafsiran yang kedua, pada hari kiamat, pada saat manusia dibangkitkan dari kubur, ciri-ciri orang yang berpuasa adalah dari bau mulutnya yang keluar bau harum. Di sini menyatakan bau kasturi inilah pada saat di padang mahsyar nanti, ya, itu nanti orang-orang yang sering berpuasa itu bau mulutnya itu bau kasturi, sehingga bisa membedakan antara dia sering berpuasa atau tidak. Dan penafsiran yang ketiga, menurut pendapat dari salah satu mufassirin hadis, penafsiran yang paling dapat diterima dari kedua penafsiran ialah bahwa ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Para pendengar rahimakumullah, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah ikan-ikan di laut beristighfar untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintakan ampun kepada kita. Mungkin kalau sekarang kita mempunyai ikan di rumah, bisa jadi dia pun juga memberikan ampunan kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Yang punya iwak siem, yang punya iwak koi, yang punya iwak lele dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan pemeliharaan kita itu, ikan-ikan tersebut juga mendoakan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang ketiga, surga dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan. Hal ini telah banyak dikemukakan dalam berbagai riwayat. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bayangkan, surga aja menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak menyambut, eman-eman. Para pendengar rahimakumullah. Yang keempat adalah setan-setan jahat akan dirantai, kemaksiatan akan berkurang, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa semakin baik dan semakin lancar, karena kemaksiatan pun akan berkurang. Pendengar rahimakumullah, yang terakhir, Allah melimpahkan ampunan kepada semua orang yang berpuasa pada akhir bulan Ramadan. Hal ini diterangkan dalam salah satu riwayat yang pertama, karena malam yang paling utama dibandingkan malam-malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu para sahabat sangat memikirkan keutamaan malam tersebut, sehingga mereka bertanya kepada Nabiullah Muhammad SAW, "Sedemikian utamakah malam Lailatul Qadar itu ya Rasulullah?" Kemudian jawab beliau, "Keutamanya adalah sesuatu yang tersendiri, sedangkan kenikmatannya ini merupakan ganjaran pada akhir Ramadan." Para pendengar rahimakumullah, nanti di waktu yang lain akan kita bahas tentang apa itu malam Lailatul Qadar dan untuk siapa kasih malam Lailatul Qadar itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan ilmu yang saya miliki. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan bila ada kesalahan datangnya dari diri pribadi saya sendiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini selesai hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.